Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin, bapak ibu jamaah salat Isya Masjid Taqwa yang dirahmati Allah SWT, insyaallah kita akan sampaikan paling lama 15 menit. Itu udah lama tuh Pak ya. Temanya adalah mencetak generasi yang tangguh. Di dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurratan dha'afan khawfu 'alaihim walittaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah mengatakan, hendaklah kalian semua itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan generasi yang lemah di belakang kalian yang kalian khawatirkan kepada mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian mengatakan perkataan yang benar. Di dalam ayat ini Allah SWT mengatakan bahwa kita semua selaku orang tua itu hendaknya takut untuk meninggalkan generasi yang lemah setelah kita. Apa saja generasi yang lemah itu? Ada 4 kriteria generasi yang lemah itu yang dibedakan atau yang dibagi oleh para ulama. Yang pertama adalah du'ful aqidah, yaitu lemah imannya atau lemah akidahnya. Kalau kita mencontoh generasi yang terdahulu, terutama yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bagaimana orang-orang terdahulu memberikan pendidikan dan nasihat kepada anak-anaknya atau generasi setelah mereka. Di dalam surat Luqman Allah mengatakan, wa idz qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman itu mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kita lihat hari ini Bapak Ibu sekalian, kemajuan teknologi itu bisa berdampak positif, tapi juga bisa berdampak negatif. Salah satu yang membahayakan dari dampak negatif teknologi atau internet atau media sosial itu adalah pendangkalan akidah. Tidak lagi kita bisa membedakan anak-anak kita itu antara hak dan batil, halal dan haram, mana yang itu bercampur antara iman dan mana yang kezaliman, kefasikan atau kemusyrikan. Oleh karena itu kita harus memberikan nasihat kepada anak kita, memberikan pembelajaran kepada anak kita, jangan sampai mereka itu tidak paham apa itu akidah. Ya. Muhammadiyah sendiri itu ada di dalam panduan warga Muhammadiyah, pedoman hidup Islami itu ada bagaimana akidah yang dipegang oleh warga Muhammadiyah. Jangan sampai kita, ya, anak-anak muda kita itu ya percaya kepada TBC yang dulu menjadi tema besar di dalam dakwah Muhammadiyah itu. Ya, takhayul, bid'ah, khurafat, yang semua itu bingkainya adalah syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang sama juga bisa kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim ya memberikan nasihat kepada anak-anaknya.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ya, mengutip nasihat Nabi Ibrahim kepada anaknya, wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajibni wa bani an na'budul asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu mengatakan bahwa Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, wajnubni wa bani an na'budul asnam, dan jauhilah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Dan berhala sekarang Bapak Ibu sekalian itu dalam bentuk yang tidak lagi seperti patung, tetapi mungkin adalah materialistis, hidup materialistis, kemudian berorientasi kepada dunia dan seterusnya, sehingga mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita harus menanamkan kepada anak-anak kita nasihat yang terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, terkait dengan iman. Akidah sendiri itu adalah fondasi bagi seorang muslim. Ya, kalau kita lihat akidah itu, kalau pelajaran akidah dulu Pak, asal katanya aqada yaqidu aqidatan. Aqada yaqidu aqidatan, yaitu adalah ikatan seorang muslim, seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah ikatan yang sangat kuat. Ya, kalau kita menjalani hidup ini Bapak Ibu sekalian, orientasi kita akhirat itu salah satu bentuk daripada buah dari akidah. Kita melangkahkan kaki di masjid ini untuk beribadah kepada Allah, itu adalah buah dari ibadah, buah daripada iman dan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ikatan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang kedua adalah mu'ful ibadah. Anak-anak kita sekarang dilanda oleh kelemahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dari rumah Pak, lewat Sudirman ke sini, ya, itu sudah mulai banyak buka kafe-kafe di jalan itu, terutama di lokasi kantor gubernur. Kantor saya dulu Pak. Ya. Banyak sekali anak-anak muda nongkrong di situ, Pak. Sampai di sini banyak nongkrong. Kalau dari cara duduknya nongkrong di situ, itu mesti lewat Pak sholat Isya. Apakah sholat maghrib tadi? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tetap sholat maghrib tadi. Tapi kalau saya lihat sholat Isyanya rasanya nggak ke masjid, Pak. Ini adalah bentuk bagaimana kemudian anak-anak kita sekarang ini abai dengan mendirikan sholat. Sebagaimana dalam surat Maryam 59 Allah mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Apa kata Allah? Nanti generasi kita ini Bapak Ibu sekalian akan digantikan oleh generasi yang apa? Yang lemah. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ, ya, خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, generasi yang mereka itu meninggalkan salat, Pak. Wattabau syahwat, yang mengikuti hawa nafsu, dan mereka itu nanti kelak akan menjadi orang yang tersesat. Jadi indikator, ya, generasi yang lemah itu adalah dari sisi ibadah itu sudah mulai meninggalkan salat, Pak. Coba kita cek anak-anak kita, Pak, Bapak Ibu sekalian. Setidaknya kita harus mengajarkan mereka itu salat wajib di masjid. Kalaupun tidak sholat sunat, tidak ada masalah. Tetapi sholat wajib harus di masjid. Jangan sampai mereka meninggalkan sholat. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, agar anak-anak itu diajarkan sejak umur 7 tahun sholat ini. Kalau umur 10 tahun juga nggak sholat, Pak, dipukul mereka. Kalau sudah balik atau sudah nikah, tidak juga sholat, kira-kira diapakan tuh, Pak? Jadi ini menjadi catatan kita semua. Jangan sampai anak-anak kita meninggalkan sholat, Pak. Kita nanti akan berat mempertanggungjawabkan di akhir Allah, di akhirat nanti. Apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita tuh harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka. Dan salah satu ibadah yang sangat penting, ya, bahkan yang pertama sekali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat.
Jangan sampai generasi kita meninggalkan sholat. Dan ternyata itu sudah diingatkan Allah di dalam surah Maryam 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaus salah wa tabush syahwat, dan mengikuti hawa nafsu. Coba lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Generasi yang malas, generasi yang instan, generasi yang malas membaca buku dan seterusnya. Nah, ini menjadi kekhawatiran kita. Lalu yang ketiga adalah dha'ful ilm, lemah ilmu. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ya, catatan saya, ini saya kebetulan anak saya kuliah Pak, lagi nyusun skripsi. Saya sampaikan ke anak saya, "Nak, jangan plagiat." Dan kemudian membaca referensi. Sekarang ini dimudahkan Pak di dalam menyusun skripsi. Tetapi sekarang ini anak-anak kita sekarang ini lemah dalam membaca, lemah di dalam buku-buku referensi. Kenapa? Sudah ada AI sekarang, apalagi di Google banyak sekali referensi-referensi yang tersedia. Bahkan sekarang ada e-book Pak. Ribuan buku, saya dalam 2 minggu ini beli hampir 3.000 buku Pak. Di e-book itu 3.000 buku, lebih dari 3.000 buku. Harganya cuma lebih kurang, totalnya cuma lebih kurang 300.000 Pak. 3.000 lebih buku. Dulu coba lihat Pak, satu set kitab itu yang mungkin misalkan tentang buku Al-Um Imam Syafi'i itu 13 jilid, itu harganya dulu sampai 2,5 juta. Sekarang dalam e-book Pak itu cuma 40.000. Murah sekali. Tetapi sekarang minat baca anak-anak kita lemah sekali Pak. Ya, maka coba dilihat sekarang ini, toko buku sunyi sepi, apalagi pustaka. Ini menandakan generasi sekarang ini generasi yang lemah, tak mau baca, semuanya mau instan sekarang. Ada efek positifnya memang AI itu, kalau kita tanya apa cepat sekali jawabnya, atau di Google dicari. Tetapi konsekuensi itu anak-anak kita itu lemah di dalam membaca. Ya. Nah, oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dan generasi yang rabbani itu jadilah kalian generasi yang rabbani, generasi yang bertakwa kepada Allah, karena disebabkan kalian tetap belajar dan tetap mengajarkan Al-Quran dan tetap belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran mengajarkannya, kata Rasulullah. Coba lihat anak-anak kita sekarang Pak. Kalau dulu Pak, zaman-zaman dulu ngaji itu ramai Pak. Anak-anak orang tua saya alhamdulillah dulu buka ngaji di rumah. Berbondong-bondong dulu Pak. Orang tua nyuruh anaknya kalian ngaji maghrib sampai isya, jangan main-main, ngaji. Dulu orang tua dulu nyinyir Pak ngaji. Orang tua sekarang nggak ada. Kalau anaknya nggak ngaji nggak apa-apa. Nah, ini menandakan kita ya, sudah lampu merah sebetulnya tuh Pak. Ya sudah lampu merah. Kita ini membiarkan anak kita buta dengan membaca Al-Quran. Padahal kata Rasulullah SAW, yaqra'ul Quran wa huwal mahir masafaratul kiram wal barara. Orang yang membaca Al-Quran mahir dia akan bersama malaikat yang suci nanti ketika dia ya dicabut oleh Allah nyawanya itu didampingi 2 malaikat yang suci untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita sekarang tidak fasih membaca Al-Quran. Ya. Tidak fasih membaca Al-Quran, ya. Memang alhamdulillah sudah ada pondok tahfiz. Mudah-mudahan ya sebagian kita mau menyekolahkan atau memasukkan anak kita ke pondok pesantren tahfiz gitu. Maka sekarang harus digalakkan kembali tahsin Al-Quran. Ya, Masjid Muhammadiyah harus menggalakkan ini. Guru-guru kita ini tadi alhamdulillah anak kita tadi imam, ya bacaannya bagus sekali. Dia juga hafal Al-Quran. Nah, itu harus diberdayakan untuk mengajar tahsin. Yang ketiga dhu'ful ilm. Yang keempat terakhir yaitu adalah dhu'ful mal. Lemah ekonomi. Lemah ekonomi artinya tidak kaya. Padahal kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih apa? Kata Rasulullah, al-yadul ulya khairun minal yadil sufla. Minal yadil sufla. Hadisnya sahih Pak. Ya. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu artinya orang berduit, orang kaya. Dalam sebuah hadis Hasan
dari Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, apa kata Rasulullah SAW? Ya, ni'mal malus salih lirijal salih. Sebaik-baik harta itu di tangan orang yang soleh. Jadi orang soleh itu harusnya kaya, Pak. Kenapa? Karena ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada umroh, ada haji. Yaitu membutuhkan uang. Masjid ini tidak akan semegah ini, Pak, kalau tidak dibangun oleh orang-orang kaya. Setidaknya orang yang berduit. Ya walaupun nggak kaya-kaya kali, Pak, tapi infaknya ada. Tapi kalau orang miskin, kalau anu infaknya cuma 1.000, 5.000, kapan masjid akan selesai? Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan meninggalkan generasi yang lemah dari sisi mal. Oleh karena itu dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan bahwa, kata Rasulullah, lebih baik orang yang meninggalkan ahli waris mereka dalam keadaan ada hartanya, sehingga mereka itu tidak menjadi miskin dan meminta-minta. Jangan sampai, Pak, anak cucu kita meminta-minta. Ya, tapi tentu saja harta yang didapat dari halal dan thayyibah. Maka salah satu doa yang diajarkan kepada kita apa? Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Ya. Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ya ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang dari pintu yang sangat luas. Itu doa yang diajarkan kepada kita, Pak. Oleh karena itu kita butuh kaya. Kaya itu salah satu jalannya, dan bahkan yang paling banyak pintu dari kaya itu kata Rasulullah adalah berdagang, berniaga. 9 pintu rezeki itu berniaga. Alhamdulillah masjid ini cocok nih, Pak. Ya, besarnya cocok. Kalau dalam masjid dekat pasar, wajar masjidnya sebesar ini. Kenapa? Pasar itu orang berniaga, orang berduit, orang kaya. Pintu rezekinya ada 9. Nah, diajarkan anak kita nih kaya, Pak, berdagang, berniaga. Anak saya alhamdulillah, Pak, yang pertama dia minta kerja, saya nak mau ngasih. Udah cukup saya aja pegawai negeri, saya bilang. Payah jadi kaya pegawai. Kalaupun kaya kita ada usaha sampingan kita, Pak, dicurigai, Pak, dipikir korupsi, Pak. Padahal kita berniaga. Lebih baik berniaga full. Maka anak saya minta kemarin kuliah di ekonomi syariah, kemudian sekarang alhamdulillah dia bisnis. Nah, umurnya baru 23 tahun, tapi alhamdulillah ekonominya sudah mulai mapan. Ya, dan alhamdulillah sekarang, Pak, Crazy Rich itu muda-muda, Pak. Crazy Rich itu muda-muda, umurnya baru 20-an tahun sudah kaya-kaya. Kenapa? Karena mereka berbisnis. Nah, oleh karena itu mari kita ajarkan anak kita berbisnis. Jangan kita ajarkan anak itu cari kerja terus, Pak. Kadang-kadang kita ini lebih bangga anak kita jadi kuli, jadi anak buah orang, jadi karyawan, jadi pegawai, ketimbang jadi pengusaha. Ini terbalik zaman sekarang, Pak. Dulu Muhammadiyah itu, Pak, disebarkan oleh para peniaga, pada pedagang. Muhammadiyah itu dulu, Pak. Maka Muhammadiyah itu dulu, Pak, di pasar-pasar atau di pesisir. Kenapa? Karena dulu disebarkan oleh para pedagang. Sekarang terbalik, Pak. Yang banyak kami di PWM itu, Pak, ini termasuk Bang Dr. Baidarus ini. Sekarang banyak akademisi, doktor-doktor. Memang keren doktor-doktor, tapi tak berduit, Pak. Tak banyak duitnya. Ya. Kalau banyak duitnya kan enak, turun ke PCM, turun ke PDM, bawa duit, Pak. Bawa duit sekian juta, 10 juta, 20 juta. Ya ini kalau anda minta nanti pemuda-pemuda untuk kegiatan dakwah segala macam, nah itu agak menjerit itu, Pak, barulah keluar duitnya. Nah, gitu. Kenapa? Tak berduit betul. Tapi coba kalau PWM, kalau PDM atau PCM atau pengurus masjid takwa ini berduit semuanya. Bagak-bagak dia, Pak. Maka di dalam Al-Quran pun Allah sebutkan, harta itu bisa memegakkan punggungmu. Maka kalau kita lihat, Pak, orang kaya tuh sebenarnya jalannya nggak sombong, Pak, tapi memang jalannya agak tegas ke orang kaya, agak gagah. Tapi kalau orang miskin tuh keloyo-keloyo aja, Pak, agak bungkuk dia. Ya, bukan berarti kita harus menghina orang miskin, tidak. Tetapi ya Rasulullah itu memilih untuk sederhana. Tapi Rasulullah itu kalau ingin kaya, dia sudah pernah kaya bersama Khadijah. Tapi Rasulullah itu
Yang pertama, konsentrasi untuk berdakwah. Yang kedua, dia ingin memilih kondisi yang paling lemah di antara umatnya supaya bisa menteladani Rasulullah SAW, sehingga tidak lagi ada alasan umatnya yang miskin pun tidak menteladani Rasulullah SAW. Tetapi kita, Pak, sahabat Nabi yang dijamin oleh Rasul oleh Allah SWT masuk surga, ya, dari 10 sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah masuk surga itu rata-rata adalah kaya. Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, itu kaya, Pak. Umar bin Khattab juga kaya. Dia punya kebun kurma. Kalau kita punya kebun sawit lah, kira-kira begitu kan. Kaya, Pak. Sehingga berdakwah itu enak, Pak, mengeluarkan uang. Nah, oleh karena itu mari kita tinggalkan generasi yang sejahtera, ya, yang ekonominya bagus. Dan itu juga dimulai dari ilmu. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Nasrul minallah wa barakatuh wa basyiril mu'minin bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.